Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan kepada kita semua. Masih memberikan waktu, kesempatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kembali bangunkan kita setelah kematian kita. Kemudian Allah kuatkan langkah kaki kita menuju rumah Allah untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, salat subuh berjamaah. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dijadikan hamba yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, tak lupa kita berzikir di pagi hari ini, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan pembacaan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Pagi hari ini kita sampai ke bab 46, babu ma jaa fi firasyi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menjelaskan atau hadis-hadis yang menjelaskan tentang kasurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Seperti apa kasur beliau? Kalau nggak salah ini hadis yang kedua pada pagi hari ini. Kasur tidur ya, yang biasa digunakan tidur oleh beliau. Mari kita lihat kira-kira seperti apa kasur tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kasur beliau itu seempuk kasur yang ada di rumah-rumah kita jamaah rahimakumullah, begitu, atau lebih empuk atau tidak lebih baik? Mari kita lihat. Haddatsana Abul Khattabi Ziyad bin Yahya Al-Basri qala haddatsana Abdullah bin Maimun qala haddatsana Ja'far ibn Muhammad an abihi. Su'ilat Aisyah, ini hadisnya. Su'ilat Aisyah. Ibunda Aisyah itu pernah ditanya, "Ma kana firasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi baitiki?" Jadi Muhammad bin Ja'far atau Ja'far bin Muhammad ini bertanya kepada Ibunda Aisyah, "Wahai Ibunda Aisyah, bagaimana model atau bagaimana kondisi atau bagaimana sih keadaan kasur yang biasa dipakai tidur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah engkau?" Ini pertanyaannya sahabat kepada Ibunda Aisyah. Jadi sahabat itu pokoknya selalu bersemangat untuk bertanya ya kepada Ibunda Aisyah ya bagaimana ya Nabi dahulu. Qalat min adamin hashwuhu min lifin. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kasurnya Rasulullah itu adalah kasur yang terbuat dari serat atau serabut pelepah kurma yang dibungkus dengan jildun madbughun atau dibungkus dengan kulit yang sudah disamak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kulit yang sudah disamak. Hashwu gitu. Yang itu kasar dan keras. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pikiran kita kalau kulit berarti Rasulullah aja bungkus kasurnya terbuat dari berarti mahal dong, kan kalau kulit sekarang mahal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tidak pada zaman itu. Itu justru sesuatu yang mudah didapat ya. Tidak seperti sekarang ya. Kalau Bapak misalkan punya ikat pinggang terbuat dari kulit asli 100% tentu itu mahal. Dahulu tidak. Min adami hasyuhu min lifin. Itu. Isinya bukan dari spon yang empuk ya atau dari cotton yang itu empuk, kapas, tapi serabut-serabut atau serat-serat pohon kurma atau pelepah kurma. Itu yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah ketika ditanya. Kemudian Rasulullah ditanya, kemudian istri yang lain ditanya juga, Ibunda Hafsah, ya, binti Abu Bakrin, binti Umar bin Khattab. Wasu'ilat Hafsah, makana firasyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi baitiki. Kalau Ibunda Hafsah bagaimana kasurnya Rasulullah? Qalat mishan, sebuah lembaran ya. Nathnihi thaniyataini fayanamu alaihi. Sebuah lembaran yang saya lipat menjadi dua atau lipat menjadi dua supaya agak tebal, fayanamu alaihi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur di atasnya. Dua lembar, jadi dua lembar sebagaimana yang tadi itu dilipat oleh Ibunda Hafsah supaya mungkin agak tebal. Kemudian falamma kana dzata lailatin qultu. Kemudian pernah suatu malam aku bilang kepada Rasulullah, "Lau thanaitahu arba'a thaniyatin lakana awta lahu." Fathanainahu lahu bi'arba'i thaniyatin. Bagaimana wahai Rasulullah kalau lembaran-lembaran kasar dan keras ini coba kita jadikan 4 begitu. Atau kita tumpuk menjadi tumpuk 4 begitu.
Bapak-Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disusun 4 lembar. Jangan menggunakan 2 lembar supaya lebih tebal. Barangkali pikirannya Ibunda Hafsah seperti itu. Kemudian Rasulullah setuju. Jadi lembaran-lembaran kasar itu atau tikar yang kasar itu ya, kemudian disusun ya 4 tikar. Falamma asbaha, begitu. Kemudian ketika di pagi hari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan, "Ma farastum liyal lailata." Ya. Kata Rasulullah kepada Ibunda Hafsah, "Kok beda ini?" Begitu. "Kok beda alas tidur pada malam hari ini?" kata Rasulullah. Qalat, "Qulna huwa firashuka illa anna sanainahu bi arba'i sanayat." Begitu. Itu seperti biasa wahai Rasulullah, itu adalah tempat tidur engkau atau alas tidur engkau. Cuma kami lipat begitu supaya ya menjadi 4 lipatan agar menjadi lebih empuk. Begitu. Qulna huwa awta'u laka. Kemudian kami mengatakan, kata Ibunda Hafsah kepada Rasulullah, tentu ini lebih nyaman wahai Rasulullah untuk engkau jadikan alas tidur. Jadi ya, Ibunda Hafsah ini berinisiatif. Mungkin tidak tega atau tidak nyaman melihat Rasulullah kok alasnya tipis, kasar lagi. Begitu. Kemudian dilipat ya, 4 lantas digunakan tidur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala itu. Apa dikatakan oleh Rasulullah ketika di pagi harinya? Karena merasakan sesuatu yang beda seperti biasanya. Rudduhu li halatil ula. Oh sudah, ya jangan ya, kembalikan kepada kondisi awal, biar seperti biasa saja. Gitu. Kenapa? Ya, mungkin Rasulullah ya merasa beda aja. Biasanya tipis ini terasa lebih tebal dari sebelumnya. Fa innahu mana'atni wa ta'atuhu salatil lailata. Allahu Akbar. Ternyata kata Rasulullah, ini kasur yang atau alas tidur yang terlalu tebal ini yang hampir saja menjadikan aku tak bangun sholat malam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti karpet sholat kita ini barangkali lebih nyaman daripada ya alas tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kata beliau, ketika alas tidur itu dilipat kemudian akhirnya terasa lebih tebal, hampir saja karpet yang tebal ini atau alas tidur yang engkau lipat sehingga terasa lebih nyaman ini menjadikan aku terhambat ataupun aku hampir saja aku tertinggal sholat malam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang disampaikan oleh 2 istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kondisi kasur ataupun model kasur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mungkin lebih tepatnya bukan kasur, ya alas tidur. Jamaah yang dirahmati Allah, gitu. Satu hadis lagi dari Ibunda Aisyah. Apa kata beliau? Innama kana firasyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi yanamu alaihi min adamin hasyuhu lif. Kata Rasulullah, kasur Rasulullah yang digunakan ataupun alas tidur Rasulullah yang digunakan oleh beliau setiap malam untuk tidur itu terbuat dari adamin. Bungkusnya adalah kulit yang disama, hasyuhu ya, lifun. Isinya adalah serabut serat pelepah kurma. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ingin disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? An-naumu 'alal firashil layyin yaj'alu sahibahu yuqawimu muqawamatan syadidatan idza arada ay yaquma min naumihi lis-shalah. Ini kata Rasulullah ingin disampaikan. Kata beliau, tidur di atas kasur yang terlalu empuk itu tentu orangnya akan berusaha keras nanti ketika akan bangun
tidur untuk sholat tahajud di malam hari begitu. Bi khilafin naumi ala syai'il khasin begitu. Sebaliknya atau sebaliknya apabila alas tidurnya itu tidak empuk begitu, biasa saja, mungkin akan lebih mudah untuk bangun ya, bangun di malam hari gitu. Mungkin kita akan mengatakan, oh saya mudah Ustadz begitu, meskipun empuk ya kasur ya lapis 4 ya tetap saya sholat ya bang. Ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Artinya kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Meskipun kasur kita lebih empuk daripada kasur-kasur di hotel itu, ya alhamdulillah kita syukuri keadaan kita itu begitu. Artinya kita sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada yang berkeinginan kuat, saya kok sulit ya bangun malam begitu. Saya sebenarnya pingin sekali untuk bangun malam, untuk sholat malam begitu. Barangkali bisa dicoba begitu. Bisa dicoba tips ala Rasulullah, yaitu dengan alas tidur yang tak terlalu nyaman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah begitu. Atau boleh dicoba tidak usah alas tidur sebagaimana Rasulullah, pakai kasur ya yang dipannya itu kalau di sepertiga malam bisa gerak-gerak sendiri begitu, bisa bergoyang-goyang sendiri sehingga nanti kita terbangun, nggak usah dibangunkan oleh orang lain gitu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah gitu. Atau bisa terbalik sendiri sehingga kita nanti terbangun itu. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini? Ma yustafadu minal hadis tawadu'ur rasuli sallallahu alaihi wasallam ya fi firashi baitihi begitu. Tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kondisi ya firash, dengan kondisi alas tidurnya. Kemudian ada juga yang bisa kita pelajari khususnya para istri, sabru zaujatihi 'alal hayati syadidah, hubban fil baqa'i bi jiwari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Sabarnya istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup ya, hidup tak nyaman bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa motivasi mereka? Tidak nyaman di dunia, tetapi nanti bisa bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu di surganya Allah Subhanahu wa taala begitu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syadidul faqri la tata'arad ma'al kifahi wal amalil azim begitu. Ketahuilah wahai umatku, Rasulullah itu ingin menyampaikan begitu. Meskipun kondisi-kondisi kefakiran itu jangan dijadikan alasan begitu untuk kita tidak mengerjakan amalan-amalan besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala begitu. Meskipun di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan ya hampir saja kefakiran itu menunjukkan kepada kekafiran. Tetapi di sini di dalam hadis ini Rasulullah seperti ingin menggarisbawahi, jangan sampai ya dengan alasan kefakiran kemudian kita tidak menjadikan beramal besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alasannya saya fakir begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin sulit kenapa kok tidak di masjid? Saya tidak punya mobil sebagaimana teman-teman yang lain sehingga saya sulit ke masjid begitu. Motor saya suka mogok-mogok misalkan, jadi saya nggak ke masjid begitu. Jangan jadikan alasan. Pinginnya Rasulullah mengatakan seperti itu. Ya, meskipun di dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW mengatakan arba'atun min asbabis sa'adah begitu. Ada 4 hal yang menjadikan orang itu bahagia hidupnya di dunia. Yang pertama ya tentu zaujatun shalihatun ya, istri yang salehah. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW wadarun wasi'. Jadi rumah yang luas itu salah satu sebab kita nyaman hidup di dunia begitu. Jadi bukan rumah yang sempit yang ketika bangun pagi begitu, buka pintu kamar langsung sampai ke halaman rumah begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala begitu. Ya ala-ala kontrakan itu, bangun pagi, buka pintu kamar begitu langsung pas ke halaman rumah begitu. Itu kan ya tapi kalau disyukuri enggak apa-apa begitu. Kemudian kata Rasulullah yang ketiga wamar kabun hani ya salah satu ya sebab kebahagiaan di dunia itu nyaman hidup di dunia adalah kendaraan yang nyaman begitu.
Kendaraan yang dipakai ke masjid nggak suka mogok, begitu. Kendaraan yang dipakai ke pengajian nggak suka mogok, begitu nyaman. Kemudian yang terakhir, wajarun soleh, ya, tetangga yang baik, tetangga yang soleh. Jadi bapak-bapak kalau ingin bangun rumah ataupun beli rumah, jangan hanya pastikan rumahnya yang bagus, tapi pastikan tetangga kanan kirinya juga bagus supaya suasananya suasana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita dikuatkan untuk meneladani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala taatik. Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati kami, kuatkan kami dalam agamamu dan kuatkan kami dalam ketaatan kepadamu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.